warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Yang terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah dan bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berubah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara warga kerajaan. Adalah suatu sukacita yang besar bagi kita semua. Kita boleh beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Sebagai warga kerajaan Allah, kita disatukan oleh kasih-Nya. Oleh karena itu saya undang kita berdiri. Kita beri salam satu sama lain. Kasih Tuhan melingkupi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita masih di tema yang sama di bulan ini, yaitu Living as Change Agent, atau hidup sebagai agen perubahan. Karena itu kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 39. Kita akan baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 4 ayat 39, 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk segala kewajiban yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami datang sebagai putra-putrimu Tuhan, datang beribadah, bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami selalu menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu juga Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur.
Kami mau menyatakan bahwa Engkau selalu ada dalam kami dan kami juga ada dalam Engkau. Karena itu kami menyatakan cinta kasih kami kepadamu Tuhan melalui ibadah ini. Kiranya Engkau melawat kami semua Tuhan dengan kuasa-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau saja yang menerima segala kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami habiskan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Dialah dambaan kita satu-satunya. Yesus Kristus Tuhan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari katakan sama-sama, hadirat-Mu. Hadirat-Mu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku, basuh diriku. Yesus, Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Saat ku sembah-Mu. Hanya Engkau saja yang layak menerima segala pujian, hormat, kejayaan, kemuliaan. Haleluya. Oh God, we worship You. You are lifted up. You are lifted up in this place. Glory to God in the highest.
Mari katakan sama-sama. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Tepuk tangan bagi Dia. Mari katakan sama-sama. Glory to God. Glory to God in the highest. Heavenly King, I worship you and honor you. You're lifted up. Jesus, Jesus, there's no Heavenly King. Amen. I worship you. For you alone, the Holy One, you lift it up. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be magnified. Lord Jesus Christ, we worship you and honor you, Lord. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Oh God, we worship you.
Kita menjadi agen-agen perubahan untuk membawa terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Mari kita puji Dia. Haleluya. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Membebaskanku, tebus hidupku, kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu termegah di bumi, di surga, ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi setiap langkahku, kebenaran kuatkanku, bersinar pagi. Kau kuatku, kau kuatku dalam hidupku, takkan ku takut. Kau Allahku dalam terangmu, takkan ku ragu. kasih-Mu, Kasih-Mu termegah, yes. di bumi, di surga, ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi setiap langkahku, kebenaran kuatkanku, bersinar pagi. Kau sempurna di hidupku, menerangi setiap langkahku, kebenaran kuatkanku, bersinar pagi-Mu. Yes. Mari katakan kasih-Mu, Kasih-Mu termegah di bumi, di surga, ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna, amin, menerangi kebenaran kuatkanku, bersinar. Kau sempurna di hidupku, menerangi setiap langkahku,
tempat ini. Amin. Di dalam hadirat Tuhan, sukacita besar melawat kita semua. Yes. Pam pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam pam param. Yes. Di hadapan tahtamu, di hadapan tahtamu, Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami akan bersatu, sembah puji namamu. semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tahtamu, amin. Nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Yes. Sebelum saudara duduk, mari beri tos satu sama lain. Katakan, sukacita Allah ada di dalam kamu. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua warga kerajaan. Berubahlah menurut pengertianmu, berubahlah karena pembaruan budimu, metamorfo. Ini ditunjukkan dalam kehidupan seorang raja yang gambaran raja Yesus yang kurang sempurna, itu David. Dalam 2 Samuel pasal 9, dia bertanya yang menimbulkan kegemparan, masih adakah orang tinggal daripada keluarga Saul? Aku menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan kalau ganti dinasti, dan kita di Indonesia baru saja, yaitu saudaraku, pergantian presiden. Tentu saja ada yang diterima, ada yang tidak dipakai. Itu selalu terjadi. Tetapi di dalam pergantian dinasti kerajaan, yang umum adalah keturunan raja harus dihabiskan sama sekali. Dan kita tahu bagaimana Laksamana Cheng Ho atau Cheng He itu bukan mengabarkan yaitu siar agama atau muhibah bisnis. Menurut keterangan kalau saya pergi ke China diberitahu sebetulnya dia mencari seorang anak raja dari keturunan raja yang dulu yang melarikan diri kemungkinan ke Kamboja atau ke Indonesia. Jadi dia kejar sampai di sini. Tetapi saudaraku, this is a new paradigm. Aku tidak menunjukkan hesed, kasih setia karena perjanjian. Karena David punya perjanjian darah dengan Jonathan. Dan kita tahu bagaimana semua keturunan daripada Saul itu habis, saudara. Terakhir kan Isboset. Masih ada karena Siba, seorang hamba daripada Mephiboset, hamba daripada Jonathan. Itu ada Mephiboset. Mephiboset itu menolak kehinaan. Kita harus punya pengharapan bahwa karena ada Roh Kudus kita bisa menolak kehinaan. Dan dia dalam keadaan lumpuh kakinya karena pada waktu melarikan diri dia terjatuh tertimpa oleh inang pengasuhnya dan kedua kakinya lumpuh.
Kita tuh seperti Mephiboset yang tidak bisa menolong diri sendiri. Bahkan tidak bisa melarikan diri. Tapi kita punya David di sorga, yaitu Tuhan Yesus. Nah, firman Allah mengatakan, aku menunjukkan kepadanya kasihku. Pada waktu dia bertanya, adakah di sini masih ada anak keturunan Saul? Saya percaya pada saat itu semua jenderal dan pasukan pengaman, pengawal daripada raja, mereka sudah nyandang pedangnya. Karena tujuannya biasanya raja yang lain itu membunuh sisa-sisanya. Tapi David menunjukkan ini yang namanya grace. Ini yang namanya anugerah. Hesed itu kasih karena perjanjian. Dan karena itulah kita melihat contoh yang jelas bagaimana bangsa Israel yang tercerai-berai. Itu bisa kembali ke negerinya. Karena janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29. Aku tahu rencanaku mengenai kamu, rencana damai sejahtera. Karena itu mari kita tidak lagi berpikir agama. Kita tidak berpikir yaitu penghakiman salah benar. Tetapi terimalah kasih karunia Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. This is the power of the covenant. Dan perjanjian kita lebih kuat. Karena darah Yesus Sang Putra itu. Karena itu ketahuilah kita Mephiboset itu. Yang akan dibawa. Yaitu diangkat anak oleh Raja Daud, dalam hal ini King David. Tetapi kalau King David tidak bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh itu, Raja Yesus mengangkat segala kelumpuhan dan kelemahan kita. Terimalah berkat hesed dari Tuhan Yesus. Haleluya, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan. Di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terkadang dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi banyak tantangan, pergumulan. Tapi jika kita datang kepada Tuhan, Dia akan berikan kita damai sejahtera. Dan Dia juga akan berikan kita ketenangan di dalam Dia. Kau mendengar
seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, lewat lembah kelam. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari angkat suaramu,
sembah Dia. Kami tenang di dalam Engkau, dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau memulihkan hati kami, Engkau menyembuhkan luka kami. Oh Tuhan, ini kami sembah Engkau, ya Bapa. Lawanlah kami, urapi kami dengan kuasa-Mu. Oh Tuhan, kinaya masana ya lalabana ya masana ya mo, sikaya lalabaya mase. Kasih Tuhan, kalau Engkau menjadikan kami sebagai agen-agen perubahan, untuk kami boleh menemukan mereka yang terhilang, kami menjangkau mereka yang tersesat Tuhan, karena mereka perlu Engkau Tuhan, mereka butuh kasih-Mu Bapa. Haleluya. Mereka berluka, mereka berluka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami tetap beribadah pagi hari ini. Urapi setiap daripada kami Tuhan, untuk kami makin mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan sebentar kami dengarkan, sehingga kami boleh menjadi benar-benar agen perubahan bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita menjadi agen-agen perubahan. Ya, kalau kita mau menjadi agen perubahan, yang nomor satu, yaitu yang kita lakukan adalah diri kita sendiri yang harus berubah. Kita tidak bisa menyuruh orang-orang lain berubah kalau diri kita sendiri tidak berubah. Sama seperti ada jemaat, ya sudah ada jemaatnya, sudah almarhum. Jemaat ini, waduh suka sekali merokok. Ya sudah dikasih tahu itu nanti bisa sakit kanker loh, paru-paru. Tidak percaya, pokoknya rokokan. Tapi dia melarang anaknya merokok. Bisa enggak? Enggak bisa, anaknya ya tetap merokok lah, mau apa ya merokok kok. Ya, begitu juga. Kalau kita mau menjadi agen perubahan, kita harus berubah lebih dahulu. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Coba kita lihat ayatnya. Ya, kita mau menjadi agen perubahan. Ayatnya yaitu dari Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ya, kita sudah mendapatkan Injil kasih karunia ini, kita sudah dapat. Kita harus membagikan juga seperti lagunya tadi itu. Mereka perlukan. Mereka yang di luar sana itu memerlukan kasih Yesus ini yang kita sudah rasakan. Mereka belum. Jadi mereka karena tidak mengerti, mereka itu kadang-kadang menyakiti kita, ya, mendiskreditkan kita. Kita dibedakan dengan orang-orang yang lain. Ya sudah biasa kita mengalami begitu. Jadi seperti Paulus ini juga mengalami. Dia tidak menghiraukan, bahkan nyawanya sendiri dia tidak menghiraukan. Asal saja aku mencapai garis akhir apa yang ditugaskan. Apa tugasnya? Yaitu memberitakan tentang Injil kasih karunia. Inilah tugas kita seperti Paulus yang lakukan. Kok sampai tidak menghiraukan nyawanya sendiri? Kok sampai beraninya begitu dia? Padahal sebelumnya kalau kita lihat, dibaca di Alkitab, siapa dia? Oh, dia tuh malah membunuh orang-orang pengikut Kristus, ya. Dia tidak percaya, dia ahli Taurat. Kok bisa? Yaitu karena dia mengalami kasih karunia Tuhan dan akhirnya dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dia tidak menghiraukan lagi jiwanya. Asal dia bisa mencapai garis finir. Artinya sampai finish well, sampai selesai dengan tuntas dia melakukan kewajibannya memberitakan Injil tanpa menghiraukan nyawanya sedikit pun. Jadi dari bacaan ini kita melihat bagaimana Paulus itu berani, ya, berani untuk apa? Menderita untuk Kristus. Yang sebelumnya dia mengejar-ngejar pengikut Kristus, tapi akhirnya dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia mau menderita untuk Kristus. Seperti dikatakan Kisah Rasul ini, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan dan karena nama Yesus. Loh, diadili di mahkamah agama, dianggap layak untuk menderita penghinaan, dihina-hina, mungkin dilempari batu, tapi mereka bersuka cita, bergembira, justru bergembira karena dianiaya. Ini luar biasa. Karena apa?
karena nama Yesus. Jadi kalau kita karena nama Yesus menderita hal-hal yang tidak enak kita alami karena nama Yesus, puji Tuhan, harus seperti ini, bergembira. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di kitab Roma, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita masih hidup di dalam kedagingan kita masih menuruti apa yang maunya kita, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi kehendak kita tidak layak hidup di dalam Kristus. Tapi kalau kita mau dilayakkan hidup di dalam Kristus, maka kita harus hidup di dalam roh. Tidak lagi di dalam daging, sehingga pikiran dan perasaan kita harus berubah seperti pikiran dan perasaannya Kristus, ya. Yang pertama ini menderita karena Kristus. Yang berikutnya, dalam penderitaan karena Kristus itu harus tabah dan setia, bukan lalu menderita sebentar, aduh lama-lama enggak tahan lalu meninggalkan Yesus. Jangan, ya, harus tabah. Yang menyelesaikan sampai kesudahannya baru itu yang akan selamat. Coba kita lihat dari Ibrani. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, ya. Kalau mengundurkan diri ini namanya balik kucing, ya. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi kita ini adalah orang-orang yang percaya karena nama Yesus, punya iman yang teguh. Sehingga kita ini tidak takut apapun, tidak mundur, ya. Karena kalau mundur akan binasa. Tapi kalau tetap bertahan itu akan selesai sampai kesudahannya. Ayat yang berikutnya dikatakan dari Lukas. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Jadi Yesus waktu mau naik ke surga menyuruh murid-muridnya untuk pergi lebih dahulu, mempersiapkan segala sesuatunya. Kemana? Ke daerahnya Samaria. Padahal orang Yahudi itu tidak bicara sama orang Samaria. Seperti tadi suara gembala dikatakan, ya, Potini itu tidak kenal Tuhan. Itu orang Samaria yang dimintai air oleh Tuhan Yesus, ya. Tapi akhirnya mengerti, ya, terbuka pikirannya dan menjadi misionari yang luar biasa. Bukan sendiri, tapi bersama saudara-saudaranya, bersama anak-anak, semua putra-putra dan putri-putrinya menjadi misionari yang luar biasa, bahkan sampai menjadi martir, ya, menjadi martir, mati karena nama Yesus. Jadi dalam menderita kita harus tetap setia dan tabah. Lalu yang ketiga, kita harus melepaskan segalanya. Kalau sudah mengikut Yesus, kita ini harus melepaskan segalanya. Karena kita ini sebetulnya tidak punya apa-apa. Semua itu miliknya Tuhan. Kita hanya diizinkan untuk mengelola semua materi, semua yang kita punya. Ini kita hanya cuma pengelola saja. Ya, kalau mengelola dengan baik, sesuai dengan kemaunya Tuhan, sesuai dengan peraturannya Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan lagi. Tapi kalau disuruh mengelola saja, tidak bisa, ya. Tidak setia dengan perkara kecil, tidak mungkin dikasih perkara besar. Tapi yang setia dengan perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Coba melepaskan segalanya seperti dikatakan di Filipi. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Loh, sampai begitunya Paulus ini mengatakan kepada orang-orang Filipi, dia dulu memperoleh harta itu keuntungan bagi dia. Tetapi setelah mengenal Kristus, Kristus ini lebih berharga sekali-kali daripada yang dia berusaha sendiri itu. Materi-materi yang dia dapat itu, dia baru mengerti. Makanya dia bisa melepaskan segalanya. Ya, apakah kita sudah siap untuk melepaskan segalanya demi Kristus? Ya, ini ayat yang di Tesalonika. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ini kalau kita melihat situasi, keadaan, bagaimana perang-perang di sana sini. Waduh, baru ini Israel menyerang Iran. Bagaimana ini nanti kalau Iran menyerang balik? Waduh, ini bisa terjadi perang dunia ketiga. Duh, itu urusannya Tuhan. Yang penting kita ini sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kita ini berjaga-jaga, tidak sembarang-sembarang ya. Semua lalu tidak mau tahu, tidak bisa. Kita tetap, kita ini pengikut Kristus. Maka kita harus melepaskan segalanya ya, untuk mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita ini sempurna. Siap untuk kedatangannya yang kedua itu kita mempersiapkan diri. Terutama menjaga hati kita ya. Hati ini tempatnya Roh Kudus, makanya supaya Roh Kudusnya berkarya, kita jaga hati kita kudus ya. Karena roh itu kudus, maka mau di tempat yang kudus. Yang keempat, pengorbanan diri. Sudah melepaskan segalanya, berani mengorbankan diri seperti Paulus itu. Berani mati dia untuk nama Yesus, tidak takut, tidak mementingkan lagi nyawanya. Seperti dikatakan Kisah Rasul ini, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja dapat mencapai garis akhir, sampai selesai aku melakukannya dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Setiap daripada kita ini ada tugas ya, seperti Paulus ini mengatakan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus. Karena kita sudah menerima Yesus, setiap daripada kita ini punya tugas masing-masing. Mungkin tidak tugas khotbah, tapi tugas main musik. Mungkin tugas untuk pergi menginjil. Mungkin tugas untuk membantu orang yang kekurangan. Mungkin tugas untuk berdoa. Ya, terus saya tidak bisa apa-apa, tapi kan bisa berdoa. Jadi mendoakan yang tugas-tugas itu yang lain. Ya, mungkin juga sebagai ibu rumah tangga. Ya, tugasnya ya sebagai ibu rumah tangga yang sesuai dengan firman. Ya, harus tunduk kepada suami loh ya. Tidak dikatakan di firman itu tunduk kepada suami titik. Suaminya jahat apa enggak, ya tetap tunduk. Ya, bayangkan itu begitu. Bukan lalu menanduk, tapi tetap tunduk. Lalu suami juga enggak bisa seenaknya sendiri. Sudah banyak KDRT ya. Enggak ada suami yang sudah menerima Yesus itu sudah enggak melakukan KDRT itu sudah enggak ada, sudah jauh ya. Tapi mengasihi istrinya dengan baik, mengasihi anak-anaknya dengan baik, memberi penghidupan kepada mereka dengan baik. Itu yang harus dilakukan oleh suami-suami ya. Jadi ini berani mengorbankan diri untuk menyelesaikan tugas. Dan setiap daripada kita harus menyelesaikan tugas kita. Mungkin yang bisnis ya melaksanakan bisnisnya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan ya. Lalu yang berikutnya ayatnya ini, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Kalau kamu menangis itu hatiku sedih ya. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi
untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Itu berani. Jadi Paulus ini berani mati karena nama Yesus. Sehingga dia katakan, kok kamu ini nangis kenapa? Karena waktu itu Paulus ditangkap lalu diikat. Sehingga murid-muridnya itu menangisi dia. Kok sampai ditangkap, diikat karena memberitakan nama Yesus, ya. Mungkin daripada kita nanti kalau memberitakan di luar menjadi agen perubahan, memberitakan nama Yesus, mungkin ada yang akan mengalami demikian. Tapi contoh Paulus berani mati demi Yesus Kristus. Karena lebih berharga Yesus Kristus itu daripada yang lain-lainnya itu, ya. Sehingga dikatakan kok nangis, sampai aku ini bukan cuma diikat saja, mati pun aku siap, ya, karena ini berani mengorbankan dirinya sampai ada penyelesaian semuanya, ya. Yang kelima ini penyelesaian. Dikatakan di 2 Timotius ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, ya. Jadi mengalami apapun imannya tidak goyah. Dia tetap percaya kepada Tuhan yang dia sembah dalam nama Yesus. Sehingga ini lebih berharga daripada yang lainnya. Imannya tidak goyah. Iman itu apa? Seperti dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar. Dasar loh, ya. Dari segala yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu sudah dapat apa enggak? Belum di tangan kita, masih kita berharap. Tapi itu adalah dasarnya, itulah iman. Dan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah iman, ya. Rasanya bagaimana ya, tidak kita lihat kok. Yaitu percaya saja, ya. Kita harus percaya saja dalam segala apapun yang kita alami. Percaya saja kalau Tuhan itu menyertai kita di dalam penganiayaan, di dalam kesulitan, di dalam hidup kita ini. Tuhan selalu menyertai kita, ya. Ini yang kita harus pegang. Itulah iman kita, ya, tidak tergoyahkan sedikit pun. Seperti yang dikatakan di Timotius ini, ya. Yang berikutnya penyelesaian ini dari Yohanes 4. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sehingga ini ladang di sekeliling kita ini sudah menguning, ya. Tuaian-tuaian besar sudah ada, sudah siap untuk dituai. Apalagi dengan mengalami keadaan dunia yang tidak menjadi lebih baik, ya. Dunia ini tidak baik-baik saja kata Pak Prabowo, ya. Tidak baik-baik memangnya. Jadi semua sudah tahu. Tapi kita tidak usah khawatir karena kita punya Tuhan yang selalu berkemenangan dan kita dijadikan umat-umat yang lebih daripada pemenang, ya. Tapi ini syarat-syaratnya. Kita harus melakukan tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini sampai penyelesaian yang tuntas. Jadi kita melakukan sehingga nanti kita akan sama-sama menikmati kemudian, ya, bukan sekarang. Lalu apa ya yang dialami oleh kita ini loh, kaum Kristiani? Apa yang kita alami? Coba kita lihat di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya 1 orang saja loh, ya, yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sehingga kita memperoleh hadiah kalau kita berlari sungguh-sungguh.
Kita tidak mungkin kalau sedang pertandingan lari 100 meter lalu larinya enak-enak, masih noleh-noleh ke kiri dan ke kanan, tidak mungkin. Kita akan terus supaya kita menjadi juara. Cuma satu juaranya, sehingga kita nanti akan memperoleh hadiah juga, ya. Mahkota apa yang kita dapatkan nanti? Mahkota kebenaran kah? Mahkota kehidupan kah? Pada akhirnya nanti, ya. Jadi kita akan mengalami hal-hal yang demikian. Karena ini yang dialami oleh kaum Kristiani, yaitu kita semua. Yang berikutnya juga apalagi yang kita alami dalam Ibrani? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita, dan disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu nanti yang kita dapatkan. Tapi sementara kita di sini, Yesus mengatakan, sangkalah dirimu, ya. Jadi menyangkal ini beban-beban dosa ini yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan yang benar. Ini harus ditanggalkan. Lalu pikulah salib dan ikutlah Dia. Ikutlah aku, Yesus mengatakan. Makanya kita harus melakukan seperti yang dialami oleh Paulus. Ya, bagaimana dia yang tadinya anti orang Kristen, akhirnya dia sudah mengenal kebenaran, dia menyangkal dirinya, ya, yang dulu dianggap keuntungan, dianggap sampah, karena Kristus lebih berharga daripada semuanya itu. Dan akhirnya dia juga memikul salibnya. Bagaimana dia dianiaya karena memberitakan nama Yesus, karena mengikut Yesus lebih berharga baginya. Lalu yang berikutnya, yaitu kematian orang benar. Siapa orang benar? Orang benar itu yaitu kita. Bukan karena kehidupan kita benar, bukan. Tapi karena kita menerima Yesus. Darahnya yang kudus yang tercurah di kayu salib itu yang membenarkan kita, ya, sehingga kita dijadikan orang-orang benar. Seperti dikatakan di Roma, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah miliknya Tuhan karena sudah menerima Yesus Kristus itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Inilah kematian orang benar, ya, menjadi miliknya Kristus. Ayat yang berikutnya yang dikatakan Wahyu, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, yaitu Roh Kudus, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sehingga semua yang kita lakukan karena nama Yesus itu menyertai kita di dalam kehidupan maupun kematiannya kita, karena kita ini adalah milik Kristus, ya. Ini kerasulannya Paulus. Kalau kita lihat, Paulus ini kok sampai beraninya sedemikian rupa, ya. Kok beraninya sampai memberikan nyawanya, sampai dia menderita karena nama Yesus sedemikian itu. Kenapa, ya? Kalau kita lihat pertama-tama dari kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa,
Apa maksudnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Yaitu maksudnya supaya kerajaannya, karena Yesus Tuhan itu adalah Raja yang punya kerajaan, yaitu kerajaan surga. Tuhan ini kepingin supaya manusia ini loh, yaitu Adam dan Hawa, diberikan kuasa. Kuasailah bumi. Yang memberi nama-nama binatang itu juga mereka, ya, disuruh menguasai semuanya itu. Diberi kuasanya Tuhan. Untuk apa? Supaya kerajaan yang di sorga itu dialami juga di bumi melalui Adam dan Hawa. Tapi ada syaratnya. Boleh makan semua tanaman itu ya, buah-buahan dari pohon-pohon itu. Tapi satu ya, pengetahuan baik dan jahat jangan. Tapi nurut tidak taat, ya, akhirnya berdosa. Karena dosa Adam dan Hawa sudah hapus. Kuasa yang diberikannya itu, hubungannya itu putus dengan Bapak surgawi, ya, putus. Sehingga dia hidup menurut maunya sendiri, menurut kehidupannya sendiri. Tapi Tuhan tuh masih baik hati, ya, masih selalu baik hati. Kasihan ini manusia sampai mengalami apa saja, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Sehingga siapa yang dipakai? Yaitu nabi-nabi yang dipakai pada zaman dahulu itu untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Ya, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Daniel, siapa saja, Zakaria yang terakhir, ya, itu dipakai. Makanya selalu dikatakan demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan, karena Tuhan yang berbicara lewat siapa? Lewat nabi-nabinya. Tapi tidak berhasil. Manusia ini memang betul-betul tegar tengkuk, ya. Tapi begitu besar kasihnya Tuhan itu kepada kita, maka Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya dalam namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita ini semua ini dijadikan anak-anak Allah. Luar biasa. Tidak ada Tuhan lain yang mengatakan kamu tak jadikan anakku. Tidak ada. Hanya melalui Yesus saja kita dijadikan anak-anaknya. Sehingga itu yang sudah hilang karena dosanya Adam dan Hawa, dikembalikanlah kepada kita semua, anak-anaknya yang percaya dalam namanya. Termasuk Paulus itu tadi. Karena dia sudah ngerti hal ini, makanya dia menerima sebagai anak Allah. Makanya dia berani berkorban. Sehingga Tuhan melanjutkan tujuannya yang tadinya mau menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Makanya juga Yesus. Jadi Pak, siapa yang dipakai? Bukan lagi nabi-nabi, yaitu Yesus. Sehingga Yesus waktu hidupnya mengajar, mengatakan, itulah firman yang dikatakan lewat siapa? Lewat Yesus. Bapak surgawi ngomongnya lewat Yesus. Sehingga kuasa ini diberikan kembali kepada kita, anak-anaknya. Untuk apa? Menjadi duta-duta Kristus. Yaitu duta-dutanya kerajaan Allah itu loh. Makanya kita ini adalah anggota kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Bumi di sini boleh goncang, tetapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Sehingga seolah-olah kita ini kayak punya dua kewarganegaraan. Kita adalah warga negara Indonesia, kita adalah penduduk di Bali. Sehingga harus nurut aturannya apa pemerintah Indonesia maupun yang ada lokal di Bali ini. Tetapi kita ini juga anggota kerajaan Allah. Karena kita ini tadi siapa? Umat Kristiani itu tadi. Yang berani mati, ya. Bagaimana kematian orang benar? Itu adalah kita. Kita berani, karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sehingga dikembalikan kita menjadi duta-duta kerajaan Allah di bumi ini. Makanya Yesus waktu muridnya minta, tolong dong diajari cara berdoa bagaimana. Apa yang diajarkan oleh Yesus?
doa Bapa kami, ya. Kalimat yang pertama itu, terjadilah di bumi seperti di surga, ya. Ini yang kita ini adalah duta-duta kerajaan Allah. Kita harus melaksanakan ini apa yang menjadi maunya. Kalau kita tinggal di Indonesia, di Bali, nurut aturannya pemerintah. Jadi kita ini adalah duta. Kalau duta sudah aturannya karena tinggal di Bali, menurut aturannya yang ada di pemerintah Bali. Tapi kerajaan surga juga punya pemerintahan, ya. Jadi kita ini seperti dui kewarganegaraan, warga negara di bumi ini dan warga negara di surga, ya. Kita warga negara di surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, ya, itu secara rohani. Makanya kita ini juga adalah yang harus melakukan aturan mainnya. Karena kerajaan Allah itu juga punya undang-undangnya. Punya peraturan-peraturannya, peraturan kerajaannya. Di mana? Ya di firman itu, di dalam Alkitab itu. Itulah undang-undangnya Tuhan. Itulah peraturannya Tuhan, peraturannya kerajaan Allah yang kita harus lakukan. Sehingga kita tampil beda. Kalau kita mau menjadi change agent itu tadi, mau menjadi agen perubahan. Kalau kita tidak melakukan, kalau kita melakukan yang sama seperti orang-orang Indonesia yang lain, sama seperti orang-orang yang tinggal di Bali yang lain, tidak ada bedanya. Bedanya apa? Yaitu kita anggota kerajaan Allah. Yang kita juga melakukan seperti aturan mainnya Tuhan, ya. Kita mau bertindak apa enggak? Ini harus praktek. Karena kadang-kadang tuh bertentangan dengan hati kita. Bertentangan dengan pikiran kita. Jengkel kita nih, ya. Saya alami baru-baru ini, ya. Setelah biasanya setelah hari raya itu kan banyak itu sampah-sampah bekasnya mereka yang dibuang. Waktu saya pulang dari kantor sama Bu Heti, loh kok di depan rumah kita nih ya, sampah itu satu gunung, kok ditaruh di depan rumah kita loh, ya. Waduh, jengkel enggak kalau misalkan rumah Bapak Ibu dikasih sampah sak gunung gitu loh, banyak sekali. Seneng apa enggak? Ya. Enggak seneng kan, ya. Lalu Bu Heti bilang, nanti kita suruh aja orang kita suruh pindah terus ke sana, suruh menggeser. Terus saya bilang sama, enggak usah Het, enggak usah. Biarin itu kan di jalan, biar aja nanti tukang orang sapu jalanan itu yang ngurusin lah. Enggak usah kita, ya. Karena apa? Kita mau praktek enggak? Kita mau menjadi anggota kerajaan Allah itu tadi. Yang kita aturan mainnya mana? Aturan mainnya ya itu tadi loh, di dalam Alkitab itu firman-firmannya. Itu kita mau lakukan apa enggak? Kan firmannya bilang kita harus menjadi pembawa damai. Lah kalau itu tadi kita serok aja pindah ke sebelah, ya kan berkelahi dengan tetangga. Tapi kita mau ngalah deh, diem aja, biarin, ya. Nah ini kita mau praktek. Kadang bertentangan dengan hati kita, bertentangan dengan pikiran kita. Tapi kita mau melatih pikiran dan hati kita ini sesuai dengan pikiran Kristus enggak? Kalau iya, maka kita harus melakukan sesuai dengan firman-firmannya itu tadi yang ada di dalam Alkitab. Lah kalau enggak, kita ini enggak bisa jadi change agent. Kita tidak bisa menjadi agen perubahan. Kita bisa menjadi agen perubahan, ya harus kayak begitu. Begitu juga, bukan itu aja yang saya alami. Ada tetangga yang lain di tempatnya anak-anak tinggal itu. Ada satu bapak-bapak bilang, loh kok bisa naik di tingkat 2 ya? Karena itu rumahnya bertingkat. Kok dia bisa naik di situ? Lalu saya tanya, Mak, ngapain di situ? Oh, saya cari burung. Masuk akal enggak naik di tingkat 2 rumah saya tanpa permisi, katanya nyari burung. Enggak ada burung di situ tuh, enggak ada, ya. Jadi
Waduh, menjengkelkan, tapi ya sudahlah, biarin aja. Lain kali lagi begitu, sampai naik ke tingkat 3. Waduh, nah, kita kan lalu jadi curiga. Ini apa enggak dolop-dolop ya? Ngerti dolop-dolop ya, itu mengintai ya, ada apa saja ini barangnya ya, yang mungkin nanti bisa diambil. Waduh, karena begitu saya suruh kasih kasih kawat duri aja, jadi pagernya dikasih kawat duri. Itu pun lalu saya dapat laporan dari Pak Ian. Waduh Cik, masang kawat duri itu sulit. Kenapa? Masa sama tetangganya itu pokoknya tidak boleh menginjak pagernya saya. Loh, lah kalau ini pager ya, lalu mau dikasih kawat duri, otomatis kan tidak bisa kalau tidak menginjak pagernya ya. Jadi kan menggantung gitu toh. Tukangnya menggantung diri, badannya ini digantungkan untuk masang kawat ya. Tapi ya itu kita lakukan. Karena apa? Kita mau menjadi pembawa damai. Begitupun ya sudahlah, kita mau jadi contoh ya, mau jadi berkat. Kan Tuhan kan mengatakan juga firman-Nya, berilah maka kamu diberi. Jadi di gang salah satu rumah di sana itu ada bapak-bapak yang jual sate. Lalu saya peseni, Pak tolong dibuatkan sate ya. Masing-masing rumah ini ada berapa itu kasih satenya 30 biji. Ya sama lontongnya ya. Meskipun menjengkelkan kan orang-orang itu, tapi kita mau menjadi berkat apa enggak? Mau menjadi pelaku firman-Nya itu loh. Kalau kita betul-betul anggota kerajaan Allah, sehingga kita ini betul-betul menjadi duta kerajaan ya, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang menjengkelkan itu. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk orang baik, tapi untuk orang-orang jahat. Bukan untuk orang yang sudah sehat walafiat, tapi justru untuk orang yang sakit, untuk orang yang terikat. Ini mereka masih banyak yang terikat. Kita datang juga sebagai duta-dutanya Kristus untuk menjadi seperti Yesus, untuk melakukan aturan-aturannya yang Yesus ajarkan, yaitu di dalam Alkitab. Makanya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ini contohnya kerasulannya Paulus yang dia lakukan. Makanya karena Paulus mengerti jadi duta kerajaan, dia berani sampai mengorbankan dirinya. Ini kerasulannya Paulus dari Roma. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, mungkin orang yang di luar sana tidak kenal sopo itu rasul ya, tidak ngerti. Tapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Ini yang dikatakan Paulus. Sehingga mungkin kita ini tidak dianggap rasul, tidak dianggap penginjil, tidak dianggap apa sama orang luar sana. Tidak apa-apa, EGP aja ya. Memangnya gue pikirin ya, pokoknya kita ini sekali Yesus ya tetap Yesus. Kita tetap memberitakan. Tidak diakui, tidak apa-apa. Pokoknya dengan kehidupan murid-muridnya ini sudah membuktikan kalau Paulus itu adalah rasul. Jadi rasul untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan. Sehingga yang dikatakan ini mengenai Injil, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak lebih besar? Tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ya, Paulus ini mengatakan mestinya dia itu berhak mendapatkan persembahan dengan penginjilannya. Tapi dia tidak mengambil. Karena apa? Karena dia membuat tenda sendiri dan menjualnya sehingga dapat uang. Uang hasil bikinan tendanya dia itu yang dia pakai untuk menginjil, untuk pelayanan. Dia pakai uangnya sendiri supaya tidak merintangi orang-orang lain untuk memberitakan Injil Kristus. Ya,
Ini luar biasa. Sehingga Injil ini yang harus diberitakan, Injil Kerajaan Allah. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kita juga begitu. Kita diberi kuasa karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa buat apa-apa untuk pelayanan bersama Tuhan ini. Tidak bisa. Hanya karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang memampukan kita. Kita diberi kuasa, kita diberikan hikmat, kita diberitahu. Cuman kadang-kadang kalau masih baru tuh kita nih belum, iya apa enggak ya? Apa itu enggak? Pikiranku sendiri masih ragu-ragu. Enggak apa-apa, pokoknya jalan saja ya bersama Yesus. Itu kita pasti disertai. Karena firman-Nya mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ajarlah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang aku sudah pernah katakan kepadamu. Dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman." Sehingga zaman sekarang enggak enak. Kita tahu Tuhan itu menyertai kita selalu. Tapi yaitu, kalau kita mau menjadi dutanya Kristus Kerajaan Allah, kita harus menjadi pelaku-pelaku kerajaannya, ya, aturan mainnya kerajaannya. Tidak ada toh, misalkan dutanya Indonesia dikirim kemana ya, ke Singapura misalnya. Tidak mungkin lalu duta itu dia mengajarkan sesuatu yang lain selain daripada representasinya Indonesia. Tidak mungkin lalu dia mengajarkan ajarannya negeri Belanda atau ajarannya Amerika, tidak mungkin ya ajarannya Indonesia. Undang-Undang 45, Pancasila itu yang dia diterapkan di kedutaannya. Begitu juga kita sebagai duta-duta kerajaan Allah. Apa yang kita terapkan supaya kita ini betul-betul menjadi agen perubahan itu, kita tampil beda. Karena apa? Firman-firman itu ada di dalam diri kita. Sehingga aturan mainnya, undang-undangnya Tuhan, aturannya Tuhan itu ada di dalam diri kita yang kita lakukan. Maka kita tampil beda dengan orang dunia yang belum kenal Tuhan. Sehingga kita ini betul-betul bisa menjadi pengaruh yang baik bagi dunia yang masih banyak di dalam kegelapan dan masih banyak orang-orang yang terikat. Ini kita betul-betul menjadi mengalahkan dunia, ya. Kita menjadi mengadakan perubahan di dunia ini, yaitu setiap daripada kita harus menjadi duta-duta kerajaan Allah. Lalu saya pun masih juga melakukan, meskipun saya ini bentar lagi umurnya 80 tahun ya, tapi saya juga masih pergi karena itu tadi harus menginjil itu loh. Ya, jadi harus pergi kemana saja Tuhan suruh. Nanti bulan Januari saya pergi ke Sarawak. Ya, saya sudah 2 kali sudah ke sana. Dan apa yang ini coba kita lihat. Karena mereka tuh kita membayangkan, loh Sarawak itu lah bagiannya Malaysia. Malaysia itu kan kaya, lebih kaya daripada Indonesia. Coba lihat yang kita layani ini. Itu loh tokonya itu kayak begitu. Jadi itu berapa orang itu. Jualannya ya yang ada di mukanya itu aja loh. Oh yang ini jual apa itu ya. Buah apa. Yang ini buah rambutan. Yang itu jual buah apa itu. Lalu itu buah mangga. Yang satunya itu jual buah durian. Ya jualannya itu cuma itu. Lah coba lihat itu langit-langitnya tempat jualannya. Kan enggak bagus oh. Lain dengan kita yang punya living world. Kita punya ikon. Waduh, lain. Justru kita ini lebih kaya loh kalau dibandingkan dengan mereka ini. Padahal itu luar negeri loh. Ya, kita pergi di luar negeri yang melayani orang-orang yang kekurangan. Karena kita apa? Kan kita, Tuhan Yesus sudah jadi contoh. Pergi untuk orang yang kekurangan, orang yang lemah, orang yang sakit.
itu. Jadi kita harus pergi ke sini juga, ya. Lalu juga kita nih pergi ke tempat ini, tempatnya sekolah misi, ya. Ini adalah sekolah misi, mau membangun rumah doa, ya, di tempat ini. Ini naik tinggi nih, naik mobil naik ke atas, ya. Lihat, saya itu coba, waduh, itu banyak lumpur-lumpur, ya. Tanahnya masih lumpur semua. Saya pakai sepatu itu yang tinggi segini. Jadi saya pakailah sepatu yang tinggi segini itu. Ya. Makanya kapok saya, tidak bisa jalan, ya. Sakit kakinya, tidak bisa jalan pakai sepatu itu. Jadilah dirimu sendiri, ya. Tidak usah niru orang lain. Itu saya mau niru bapak-bapak di sana pakai kayak begitu supaya tidak kena lumpur. Tapi tidak cocok, ya. Jadi jadilah dirimu. Terus saya membayangkan sama itu loh, seperti Daud waktu disuruh perang, mau dipakai pakaian punyanya Saul, dia tidak bisa jalan juga, ya. Tapi begitu dilepaskan, apa senjatanya? Cuma ketepil, ya. Ketepil itu, kalau orang Jawa itu bilang pelinteng, ya. Ketepil itu cuma itu pakai batu. Tapi bersama Tuhan itu Tuhan yang masukkan, menghunjamkan di dahinya Goliat sehingga mati. Makanya kita selalu disertai Tuhan, ya. Coba itu masih naik lagi di tempat ini, ya. Waktu itu saya bersama anak saya, tempat ini loh masih lumpur semua itu. Ini kita akan membangun rumah doa di sini. Itu saya ikut membantu ngelinggisin buat lubang untuk rumah doa, ya. Nanti pergi lagi, saya mau lihat rumah doanya sudah selesai apa belum. Dan pergi juga ke Brunei Darussalam, ya, puji Tuhan. Lalu pergi ke Miri, tempat yang lain lagi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kerajaan, ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus supaya Engkau selalu membimbing, memimpin kami. Supaya kami benar-benar boleh menjadi agen kerajaan-Mu, ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi agen perubahan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Bisa mengangkat tangannya, akan dilayani oleh para asyir. Semua sudah, ya? Baik, Pak Emi, silakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Penduduk Indonesia ada 281 juta. Yang sudah percaya atau KTP-nya Kristen 10,8%. Masih ada 250 juta orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, kita memperingati akan kematian Tuhan yang menyelamatkan kita semua pada pagi hari ini. Dan juga mengingatkan kita untuk menjadi agen pergi memberitakan kabar baik bagi bangsa kita. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan, kasih karunia dan anugerah-Mu bagi kami semua. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan karunia-Mu Tuhan. Dan kami juga ingat tugas kami Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini, yang kita tinggikan, adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian pula lalu sesudahnya, ia mengangkat cawan yang berisi anggur, yang merupakan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Darahnya yang tercurah menebus setiap dosa kita, dan juga bagi orang-orang yang belum percaya kepadanya. Bukankah anggur, cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi ini, yang kita tinggikan, kita muliakan, adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami ada hari ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami ada hari ini, kami hidup diberkati. Kami punya jaminan hidup kekal di dalam Engkau oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami juga tidak lupa, kami punya tugas untuk kami lakukan, untuk pergi memberitakan kabar baik, dan kami akan selesaikan apapun yang Tuhan sudah mulai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan akan membawa engkau akan terus naik dan menjadi kepala. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, takkan pernah ia meninggalkan engkau. Diberikannya perlindungan, penjagaan, pemeliharaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam kehendaknya. Terimalah berkat ini mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang semangat menerima berkat ini dan mau menjadi agen ya Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.